Pak Riki ya. Baik, terima kasih Pak Nugroho, moderator, para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kalau tadi Pak Didik sudah menyampaikan tentang kebijakan BRG, fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan BRG, kemudian Pak Susilo menyampaikan kegiatan pokok di dalam restorasi gambut. Maka kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana membangun kepedulian masyarakat dan menggerakkan partisipasi berbagai pihak di dalam restorasi gambut. Kami mohon izin untuk share screen. Ya, oke. Baik, sebelumnya nih. Sudah penutup. Ya, langsung ke penutup, baru dibuka sudah ditutup. Baik, kami adalah termasuk pendukung di dalam kegiatan restorasi gambut ini. Tetapi dikatakan pendukung, tetapi kita istilahkan pendukung strategis. Bagaimana? Karena tadi disampaikan restorasi gambut ini tidak bisa dilakukan oleh BRG sendiri, tetapi harus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga membangun kepedulian dan membangun partisipasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pada prinsipnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Susilo tadi, bahwa restorasi gambut ini yang dilakukan oleh BRG menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, yang pertama itu kan pembasahan kembali gambut. Karena gambut kita itu secara ekologis sudah mengalami kerusakan, kekeringan, sehingga perlu dibasahi kembali. Kemudian yang kedua, ada penanaman kembali di ekosistem gambut. Sedangkan yang ketiga, peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga kalau kita lihat, mulai dari aspek teknisnya, kemudian mungkin biofisiknya, juga aspek ekonomi masyarakat. Nah, kami ini dari Kedeputian 3 BRG, itu mendukungnya sebetulnya dari 4 fungsi besar. Yang pertama tentang edukasi, kedua sosialisasi, ketiga partisipasi, dan keempat kemitraan. Kita pahami edukasi ini membangun perilaku masyarakat, stakeholder. Artinya dari bagaimana membuat stakeholder itu tahu, kemudian dia ada sikap yang positif untuk turut mendukung restorasi, minimal sampai ke situ. Untuk edukasi sasarannya adalah lembaga-lembaga pendidikan. Kalau di gambut berarti di pendidikan dasar, siswa SD, dan sebagainya. Nah, kemudian sosialisasi ini juga begitu, menggerakkan berbagai pihak yang terkait dengan restorasi gambut ini untuk sama-sama memahami, membuat kesepahaman bersama. Kemudian dari situ diharapkan mereka tumbuh kesadaran dan tumbuh minat, dan akhirnya membuat program bersama, aksi bersama untuk sama-sama melakukan restorasi gambut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berikutnya ini membangun partisipasi itu nanti melalui desa-desa peduli gambut. Karena apa? Karena BRG kan tidak bisa bekerja sendiri. Tugasnya adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan. Oleh karena itu, kami mencoba berbasis desa peduli gambut, berbasis desa itu menggerakkan masyarakat untuk sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan restorasi gambut. Nah, selanjutnya adalah kemitraan. Kemitraan ini nanti terkait dengan bagaimana BRG menggandeng berbagai pihak agar juga sama-sama bergerak di dalam kegiatan restorasi gambut. Di situ ada fungsi pengaduan, resolusi konflik, dan juga kemitraan. Nah, kita coba ke partisipasi. Jadi bagaimana kami BRG membangun partisipasi masyarakat. Itu kami berbasiskan kepada desa. Tadi kalau teknis restorasi itu berbasis kesatuan hidrologi gambut, kemudian kita mempunyai pemikiran bahwa di dalam level terbawah institusi yang tetap ada dan terus ada adalah desa. Dan kemudian kami menerjemahkan desa-desa yang berada di kesatuan hidrologi gambut itulah kemudian yang kita lakukan intervensi. Nah,
Desa Beli Gambut itulah kemudian kita bangun dengan kegiatan-kegiatan utama, paling tidak pertama terkait dengan pendampingan. Nah, kami menempatkan fasilitator desa di situ. Kemudian dilakukan pemetaan sosial ekonominya. Kemudian dilakukan bagaimana restorasi gambut itu terintegrasi dengan perencanaan desa itu. Sehingga restorasi gambut itu juga menjadi agenda desa. Karena apa? Karena desa itu berada di lingkungan gambut. Tinggal di gambut, semua fasilitas, semua masyarakat juga tinggal di situ. Oleh karena itu, diharapkan di dalam dokumen perencanaan desa, baik itu RPJMdes, RKPdes, APBdes itu juga ada unsur-unsur lingkungan, unsur-unsur bagaimana restorasi terhadap gambut itu. Kemudian kegiatan utama lainnya adalah tentang penguatan institusi lokal. Bagaimana di desa itu kita dorong untuk membuat peraturan-peraturan desa yang terkait dengan pengelolaan gambut. Kenapa? Karena salah satu permasalahan misalnya kebakaran. Aturan memang sudah ada, larangan membakar, baik tingkat nasional, undang-undang, dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita perkuat di tingkat desa itu ada aturan lokal yang bisa menjaga lingkungan gambut. Kemudian juga membangun kelompok-kelompok masyarakat yang peduli gambut. Selanjutnya juga ada aspek pemberdayaan ekonomi, baik itu berupa pelatihan-pelatihan, bantuan ekonomi. Kemudian yang kegiatan yang utama juga di dalam Desa Beli Gambut adalah bagaimana petani itu kita berikan solusi di dalam mengelola lahannya. Kalau masalah utama gambut adalah kebakaran dan itu sulit dipadamkan, maka kemudian kami membuat kegiatan inovasi lokal. Artinya apa? Inovasi-inovasi lokal yang baik di dalam mengelola gambut itu kita sebarluaskan di dalam pembelajaran petani melalui pendekatan sekolah lapang petani gambut. Harapan dari situ kemudian mereka di dalam praktek mengelola gambut itu tanpa membakar, menggunakan pupuk alami dan sebagainya. Termasuk juga di situ kita memperkuat kapasitas para seniman pangan, kerajinan gambut dan sebagainya. Itulah kira-kira kegiatan di dalam Desa Peduli Gambut. Itu kita lakukan berbasis desa. Tiap tahun dengan APBN kami mengintervensi sekitar 75 desa peduli gambut. Nah, apa yang sudah kita capai sampai bulan Juni ini, itu adalah seluruh Indonesia 525 desa peduli gambut sudah kita bangun. Nah, di Riau sendiri itu ada 123 desa. Ini cukup banyak dibanding di provinsi yang lainnya. Hanya kalah dengan Kalteng. Tapi pada posisinya itu adalah desa yang kita bangun sejak tahun 2000, sejak awal BRG berdiri sampai pertengahan tahun ini. Nah, kemudian setelah kita bangun Desa Beli Gambut, inilah adalah para peran masyarakat yang kemudian kita namakan adalah kader-kader yang sudah melalui pelatihan dan sebagainya. Secara nasional, ini seperti itu ada baik itu guru SD yang sudah kita lakukan kegiatan edukasi, para legal yang sudah kita latih. Para legal itu adalah masyarakat di desa yang kemudian diberikan pelatihan terkait dengan aspek legal, aspek hukum untuk bisa membantu dan mendampingi masyarakat. Kemudian ada fasilitator Desa Beli Gambut, Pokmas yang kita bentuk, kemudian Dai Beli Gambut, Pendeta Beli Gambut. Nah, ini adalah pendekatan keagamaan di dalam restorasi. Kemudian ada petani peduli gambut, perempuan, pengrajin, seniman pangan, dan sebagainya. Itulah secara nasional, dan sebelah kanan itu adalah per provinsi. Jadi di Riau sendiri, kader-kader yang sudah ada sekarang ini, seperti itu, ada guru SD 100 orang, paralegal 102 orang, dan sebagainya. Di 123 Desa Peduli Gambut Riau tadi. Selanjutnya, salah satu output ya, dari Desa Peduli Gambut sebetulnya bukan output, di luar output, sebenarnya mungkin bisa dikatakan outcome, yaitu adalah kami mendorong antar desa tadi bekerja sama, kemudian didorong lagi untuk membentuk kawasan perdesaan, kawasan perdesaan gambut. Nah, ini sampai tahun 2019 kemarin untuk di Riau itu sudah ada yang sudah jadi, itu ditetapkan melalui peraturan bupati, kawasan perdesaan di Bungaraya. Kemudian ada beberapa yang masih tahap pengusulan, itu kawasan perdesaan di Pulau Rupat 5 desa, kawasan perdesaan di Bengkalis 5 desa, kawasan perdesaan di Siak Kecil ada 6 desa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kami juga ada desa-desa gambut yang Riau tadi, mini Demplok ini sebelah kiri itu ada 51 yang masih ada di sana. Jadi setelah mereka kita petaninya sekolah lapang, kemudian kita dorong untuk membangun percontohan di desanya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi itulah kadernya, ada kader sekolah lapang ada 128,
yang laki-laki, yang perempuan 20, minimum plotnya 51. Kemudian APBDes dari beberapa desa itu sudah mencantumkan juga berbagai kegiatan terkait dengan sekolah lapang ini. Berikutnya, inilah salah satu contoh berapa di mana kami mengembangkan atau memberikan solusi untuk petani melalui sekolah lapang petani gambut. Nah, ini beberapa contoh yang di tengah ini. Contoh adalah percontohan swadaya, ini swadaya di Kalimantan Barat. Jadi setelah mereka ada di PG, kemudian kita latih dengan sekolah lapang tadi, petaninya kita dorong untuk membentuk, membangun percontohan, kemudian diberikan bantuan alat pertanian. Tetapi untuk membangunnya lebih banyak swadaya mereka. Seperti ini. Beberapa contoh ya, yang di Kalimantan Barat, kemudian yang paling kiri itu yang di daerah paling timur Indonesia, gambut sana, terus di bawah juga ada beberapa ini contoh-contoh. Kita harapkan nanti petani itu setelah melalui sekolah lapang itu di dalam praktek bertaninya itu sudah mulai mempraktekkan PLTB, artinya tidak pakai membakar dan menggunakan pupuk alami dan sebagainya. Nah, ini adalah kegiatan kami BRG Kedeputian 3 di tahun 2020. Yang pertama itu selama masa pandemi ini memang kami ada terkendala juga karena kedeputian kami ini kalau bekerja biasanya berkaitan dengan orang, mengumpulkan orang, pelatihan dan sebagainya. Sehingga kami ada kendala, sehingga selama bulan-bulan Maret, April, Mei ini kami melakukan kegiatan secara online, secara daring. Ada 6 kali diskusi online, kemudian ada 14 kali kuliah daring, dan jadwalnya sudah ada mulai minggu depan sampai ke depan masih ada. Nah, kegiatan yang kita rasakan tahun ini ya, yang pertama media komunikasi, kemudian yang terkait dengan edukasi itu nanti pertama terkait dengan literasi, dan juga nanti ada kegiatan edukasi kelompok agama yang akan kita lakukan di wilayah Sumatera. Nanti ada namanya Masjid Peduli Gambut. Jadi di wilayah Sumatera itu dari Jambi, Riau, Sumsel yang tahun lalu para Dai Peduli Gambut di 40 desa DPG itu sudah kita latih. Tahun ini akan kita lanjutkan untuk si dai-nya dari kita latih sekolah lapang petani gambutnya, kemudian setelah itu dia akan mengembangkan sosialisasi restorasi gambut melalui pendekatan agama. Seperti itu. Kemudian juga ada sekolah lapang petani gambut, tahun ini akan kita lakukan di 6 provinsi, termasuk Papua rencananya juga. Nah, ini sedang kita rencanakan nanti. Tiap provinsi akan kita lakukan ada 1 atau 2 titik tergantung jumlah DPG-nya. Nanti yang kita latih adalah para petani. Kita pilih nanti setiap desa paling tidak 2, kemudian kita kirim kepada sekolah lapang, dan setelah itu nanti ada bantuan alat untuk bertani, dan setelah itu juga didorong untuk membangun percontohan secara mandiri. Nah, kemudian sosialisasi pengelolaan gambut. Nah, ini formatnya tahun ini kita tingkatkan menjadi 2 cara. Yang pertama adalah sosialisasi seperti ini dengan secara online, itu untuk penyampaian informasi. Kemudian nanti tahapan berikutnya adalah membangun komitmen bersama antar stakeholder secara terbatas. Itu nanti akan kita lakukan semacam FGD, itu kopi darat gitu. Jadi nanti stakeholder terbatas nanti akan kita kumpulkan, menunggu situasi dan jadwal yang tepat nanti untuk FGD untuk membangun komitmen bersama. Seperti disampaikan Pak Didit tadi, BRG berakhir 2020 Desember. Sementara agenda restorasi, nah ini itu kan tidak hanya agenda BRG sendiri, karena restorasi itu adalah pemulihan lingkungan gambut, dan lingkungan itu menjadi concern berbagai pihak dan berbagai instansi. Oleh karena itu, nanti dalam FGD kita harapkan instansi-instansi yang terkait langsung dengan restorasi itulah nanti kita gerakkan bersama untuk membuat komitmen, sehingga ke depan itu menjadi agenda bersama. Karena apa? Karena kalau sampai lingkungan gambut ini rusak, misalnya terbakar, itu yang terdampak tidak hanya BRG, tetapi instansi-instansi, bahkan sampai ke masyarakat, bahkan sampai yang sebenarnya tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi gambut akan terdampak. Oleh karena itu ini sangat penting, sehingga nanti ini kita laksanakan. Selanjutnya terkait dengan partisipasi, itu kami sudah menempatkan fasilitator desa gambut sejak bulan Maret kemarin di desa-desa gambut di seluruh Indonesia termasuk Riau. Kemudian nanti setelah situasi aman sekitar bulan Agustus atau September dilakukanlah lokakarya perencanaan desa. Agar apa? Agar desa itu juga mengagendakan kegiatan terkait dengan restorasi gambut. Apakah itu mau pelatihan sekolah lapang atau pemeliharaan infrastruktur bisa, atau terkait dengan restorasi lingkungannya mereka masing-masing. Nah, seperti itu dengan APBDes.
Nah, selanjutnya juga nanti ada bantuan alat sekolah lapang untuk para petani yang sudah ikut sekolah lapang, kemudian diberikan bantuan alat untuk bertani dan didorong untuk membuat percontohan tadi. Dari situlah kemudian berkembang, diharapkan petani itu kan belajar sesama mereka, kalau ada hal yang bagus, ya lihat bagus, mereka akan mencontoh. Dari percontohan tadi, kemudian petani yang lain bisa mencontoh, sama-sama mengelola lahan tanpa bakar. Seperti itu. Sehingga kita terjaga lingkungan gambutnya. Nah, kemudian juga ada integrasi kegiatan ini terkait dengan DPG dan PIPG. Kita harapkan di mana ada PIPG kemudian didukung oleh DPG seperti itu. Jadi aspek teknisnya ada, aspek lembaganya ada. Nah, kemudian juga kegiatan tahun ini terkait dengan pengaduan, resolusi konflik dan kemitraan berjalan. Pengaduan kami setiap provinsi menempatkan petugas pengaduan dan kemitraan. Jadi yang terkait dengan komplain permasalahan restorasi gambut bisa diadukan, bisa melalui petugas maupun melalui kanal-kanal pengaduan yang ada. Selain itu terkait dengan resolusi konflik, kalau tahun-tahun lalu kita juga mengadakan pelatihan paralegal, tapi untuk tahun ini kita lihat situasinya seperti apa. Dan kemudian kemitraan, kita masih membangun terus kemitraan BRG dengan berbagai institusi, baik itu pemegang konsesi, terutama perkebunan, dan juga berbagai instansi yang bisa menjalin kemitraan. Selanjutnya juga supervisi lahan konsesi, seperti disampaikan Ibu Deputi tadi, bahwa target restorasi itu juga ada yang dikonsesi 1,7 juta hektar, dan itulah nanti yang menjadi objek dari. Tadi sudah disampaikan angka-angkanya oleh Bu Deputi. Baik, untuk tahun 2020. Ya, berapa menit Pak Nuk? Masih berapa menit? 2 menit lagi. Oke, ya pas. Baik, untuk DPG tahun ini di Provinsi Riau itu ada 34. Nah, 34 desa itu, di mana yang APBN itu ada 22 desa. Di Kabupaten Bengkalis, kemudian di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, sedangkan yang non-APBN itu dari Profores Mitraan itu ada 12 desa. Kalau dari yang mitra-mitra kami ini, itu intervensinya lebih dari 1 tahun. Jadi desa DPG yang kemarin berlanjut. Tapi kalau APBN kita intervensi selama 1 tahun. Nah, selanjutnya sebelum sampai yang terakhir ini bagaimana BRG ini membangun kepedulian. Kalau bisa kita rangkum, itu secara singkat begini. Jadi, pertama itu kita bangun pengetahuan bersama, agar kita sama persepsinya tentang restorasi. Kemudian setelah mereka sama bahwa restorasi itu penting, kepentingan kita semua harus kita lakukan, gambut harus kita lindungi, kemudian muncullah kesepahaman bersama antar berbagai pihak. Oh ya betul, berarti kita harus melindungi gambut, harus melakukan. Setelah mereka sepaham, kita harapkan muncullah kesadaran. Dari kesadaran itu bersikap positif, kemudian kita dorong. Kalau sudah sikapnya baik, berarti perilakunya berarti positif gitu loh. Kalau misalnya nih, kalau membakar itu berbahaya, sikapnya positif, kemudian mestinya dia tidak membakar kan gitu. Jadi kita dorong perilakunya juga positif. Kemudian dari konsep tadi berbagai kegiatan kita munculkan. Kalau pengetahuan berarti sosialisasi. Ini saat ini itu menyangkut pengetahuan bersama, pengetahuan. Kemudian untuk membangun kesepahaman, edukasi, termasuk pendekatan keagamaan, dai, kemudian gereja peduli gambut dan sebagainya itu kita harapkan mereka sama-sama dengan berbagai pendekatan. Karena apa? Tidak cukup dengan pendekatan hukum, kadang-kadang dengan adanya hukum kadang-kadang belum tentu menyelesaikan semua masalah. Nah, oleh karena itu ditambah dengan pendekatan keagamaan itu agar orang bisa diingatkan. Contoh kalau misalnya membakar itu di dalam Islam diharamkan, berarti orang mestinya mulai berarti harus berhati-hati. Seperti itu. Jadi berbagai pendekatan kita gunakan. Kemudian juga ini sosialisasi ke pesantren-pesantren termasuk Gamburi, masyarakat gambut itu kita mencoba anak-anak muda kita perkenalkan dengan lingkungan gambut. Itu tahun lalu kita lakukan di Kalimantan Tengah. Kemudian ada youth camp itu yang kita lakukan di Kalimantan Tengah, dan Jambore kita lakukan waktu itu di Kalimantan Selatan. Berbagai pihak untuk sama-sama paling belajar di situ. Kemudian sekolah lapang, petani gambut. Kita harapkan ke depannya bagaimana, yaitu mengelola lahan gambut itu dengan tanpa membakar, tetapi menghasilkan. Nah, sebagai penutup Pak Nuk, ini barangkali saya minta waktu setengah menit saja. Kalau tadi Pak Susul ada 3, kami mungkin ada 4. Perlu kolaborasi berbagai pihak. Pertama, outcome kami tadi kan mendorong pembangunan kawasan pedesaan gambut. Oleh karena itu ini perlu kolaborasi nanti didorong dari pihak Pemda dan UPD-UPD-nya. Kemudian yang kedua, terkait restorasi gambut ini
agar juga diteruskan kepada pemerintah desa melalui RKPDS-nya, PPDS-nya. Agar apa? Agar berbagai pembangunan yang di desa itu dijaga lingkungannya sehingga bisa bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kader-kader yang sudah ada di desa-desa gambut, baik itu kader KSL, baik gambut, sekolah, dan sebagainya ini, perlu dilakukan pembinaan lanjutan oleh instansi yang terkait, sehingga mereka juga bisa berkelanjutan di dalam sama-sama menjaga lingkungan kita. Nah, yang terakhir, mini deplot PLTP di desa-desa gambut, ini juga perlu dipantau oleh instansi terkait, misalnya pertanian, dinas pertanian, dan sebagainya, para penyuluh, dan sebagainya. Agar apa? Agar percontohan yang baik ini syukur bisa menjadi pusat pelatihan petani di masing-masing desa itu. Untuk petani saling belajar ke sana. Sehingga kemudian ini menjadi berkelanjutan. Karena kami terus terang yang dengan waktu yang terbatas tidak akan mungkin untuk mendampingi secara terus-menerus. Demikian saya kira Pak Nugroho, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan dengan waktu yang sangat terbatas, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kira demikian Pak.